warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alfitria Agustirani dengan NIM 25202130 dari kelas 5 DPTIK. Nah, video kali ini terstruktur untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aryan Amanda MPDT. Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas 3 subbab. Nah, yang pertama itu ada bab 1, membahas tentang perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Yang kedua ada bab 2, yaitu membahas mengenai business plan. Dan yang ketiga yaitu bab 4, membahas mengenai macam-macam bisnis di internet. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 1 mengenai perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Sebelumnya kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Jadi, bisnis dan teknologi informasi itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dilihat pada zaman sekarang, di era sekarang, bahwa teknologi informasi sangat membantu aktivitas manusia. Dalam bidang komunikasi, banyak perubahan yang terjadi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang begitu cepat, lalu masuk ke dalam ruang lingkup manusia dan kemudian didukung oleh ilmu pengetahuan, sehingga manusia mampu menciptakan alat komunikasi yang mempermudahkan mereka untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Teknologi sendiri diciptakan serta dikembangkan untuk tujuan yang positif, yaitu dengan memberikan cara kepada manusia untuk melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, dengan perkembangan teknologi dapat mempermudah seseorang dalam mencari suatu informasi. Contohnya seperti pada kemajuan teknologi internet. Dengan adanya internet dapat mempermudah manusia dalam mencari suatu informasi, bahkan dapat mempercepat aktivitas mereka. Selain itu, kehadiran teknologi juga membawa pengaruh baik pada hal efisiensi bisnis. Contohnya seperti bisnis makanan dan minuman. Nah, di mana kita sudah melihat di daerah sekitar kita sebagian perusahaan bahkan usaha-usaha sudah menggunakan yang namanya layanan pembayaran dompet elektronik. Nah, menggunakan layanan ini dapat mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Contohnya seperti pencurian serta kecurangan dalam hal transaksi, karena pada dompet elektronik ini tidak ada yang menggunakan uang cash ataupun uang tunai lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh perkembangan teknologi di masa sekarang. Itu mungkin sedikit pengantar mengenai perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Sekarang kita masuk kepada e-bisnis, di mana awal perkembangan e-bisnis. Jadi, pada tahun 1970-an, e-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai proses pembayaran melalui internet atau yang disebut dengan electronic fund transfer atau EFT. Kemudian dengan seiringnya waktu berjalan dan semakin berkembangnya teknologi-teknologi, dikemukakanlah yang namanya electronic data interchange atau ED. Nah, ini digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dari dokumen-dokumen hingga transaksi keuangan. Nah, lalu pada tahun 1990 itu teknologi WWW semakin maju, di mana sudah mampu menampilkan data seperti gambar, suara, animasi, dan bahkan video. Kemudian pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis semakin pesat, di mana sudah banyak perusahaan-perusahaan contohnya seperti Amerika, Eropa, bahkan Indonesia sudah beralih dalam konsep memasarkan produk-produknya melalui internet. Jadi, e-bisnis ini merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak hanya meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, melainkan juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama antar rekan bisnis. Dalam buku Konsep E-Bisnis bagi Pemula karya Wiji Nurastuti disebutkan bahwa e-business is about 95% and 5% technology. Nah, jadi kalimat singkat ini pada intinya menegaskan bahwa mempertimbangkan
dan hal yang harus digunakan bagi para praktisi manajemen. Apakah akan memanfaatkan tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh e-bisnis, di mana dalam seberapa besar potensi bisnis yang ditawarkan, bukan lagi membahas mengenai seberapa canggih teknologi yang digunakan. Jika suatu bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan usaha, maka jelas bahwa e-bisnis harus dapat melakukan dua hal. Nah, hal yang pertama yaitu seberapa besar potensi penambahan pendapatan, dan yang kedua yaitu seberapa besar potensi pengurangan dalam pembiayaan. Di dalam e-bisnis kita juga akan mengenal yang namanya e-commerce, dimana dasar membuat e-bisnis itu ialah pengelolaan e-commerce dengan tepat. Antara e-commerce dengan e-bisnis itu dua hal yang berbeda, dimana e-bisnis merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung seluruh kegiatan usaha. Sementara e-commerce yaitu lebih berfokus kepada ICT untuk mengaktifkan dan menghubungkan kegiatan usaha. Dalam hal ini sederhananya seperti bahwa e-commerce itu merupakan subbagian dari si e-bisnis. Jadi e-bisnis itu meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis dengan menggunakan data elektronik. Sementara e-commerce sebagai bagian dari e-bisnis lebih berfokus pada proses transaksi melalui www ataupun internet. Nah, kita masuk kepada yang namanya model e-bisnis. Jadi, suatu model bisnis itu didefinisikan sebagai sebuah organisasi produk, layanan, serta arus informasi, sumber pendapatan, serta manfaat bagi pemasok dan pelanggan. Nah, untuk konsep model bisnis ini sama, tetapi digunakan dalam kehadiran online. Nah, untuk daftar model e-bisnis sendiri ada banyak. Salah satunya seperti ada e-shop, e-commerce, e-procurement, e-auction, e-mails, ada telecommunication, ada virtual community, dan masih banyak lainnya untuk model e-bisnis. Nah, itulah untuk pembagian dari model e-bisnis. Nah, sekarang kita masuk kepada klasifikasi e-bisnis, atau bisa disebut dengan jenis-jenis e-bisnis. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini di era sekarang, bahwa teknologi serta bisnis itu membagi dunia menjadi ada yang namanya penyediaan atau produsen, dan ada yang namanya konsumen atau klien. Nah, untuk pengklasifikasiannya sendiri itu ada 9. Nah, saya mendapatkan 9 ini dari buku Konsep E-Bisnis karya Wiji Nurastuti. Nah, 9 itu ada yang pertama yaitu business to business, yang kedua yaitu business to consumer, yang ketiga ada business to employee, yang keempat ada business to government. Nah, dan yang kelima itu ada government to business, yang keenam ada government to government, yang ketujuh government to citizen, lalu yang kedelapan ada customer to customer, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu customer to business. Nah, untuk klasifikasinya saya juga mendapatkan dari referensi lain, yaitu ada 4, dimana salah satu dari 4 ini juga ada yang sama dari kesembilan yang saya sebutkan tadi, namun ada juga yang berbeda. Untuk jenis-jenis e-bisnis atau klasifikasi e-bisnis yang saya dapat dari referensi lain ada 4. Nah, yang pertama itu ada business to business, yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada business to consumer, yaitu perdagangan elektronik yang digunakan oleh suatu perusahaan yang akan menjual langsung produk produksinya kepada para pembelinya. Nah, yang ketiga yaitu ada konsumen to konsumen, di mana produk dijual kepada pelanggan, lalu kemudian pelanggan tersebut menjualnya lagi kepada pelanggan lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada konsumen to business, yaitu suatu usaha yang dimana pelanggan atau konsumen memberitahukan kepada
perusahaan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, untuk kita dapat memahami ruang lingkup pengertian e-bisnis, ada cara yang dapat kita gunakan, yang kita lakukan, yaitu dengan menggunakan 4W. Dimana 4W itu yang pertama yaitu dimensi what. Apa itu e-bisnis? Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa e-bisnis yaitu suatu kegiatan berbisnis di dalam internet, di mana suatu perusahaan produk-produk produksinya dipromosikan atau dijual melalui jejaringan internet dengan menggunakan atau mengandalkan fasilitas teknologi serta elektronik. Nah, yang kedua ada dimensi WO. Siapa yang terlibat di dalam e-bisnis? Sudah jelas, yang terlibat di dalam sebuah e-bisnis yaitu semua pihak atau entiti yang berhubungan secara langsung dengan sistem bisnis yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi where, yaitu di mana sebenarnya bisnis dilakukan di dalam kegiatan e-bisnis. Nah, jawabannya sangat mudah, sangat singkat dan sangat jelas, yaitu di mana saja. Mengapa demikian? Karena e-bisnis, elektronik bisnis, di mana bisnis ini hanya mengandalkan yang namanya jejaring internet serta fasilitas-fasilitas teknologi yang kita punya. Jadi dimanapun kita dapat melaksanakan kegiatan e-bisnis tersebut. Jadi bisnis pada saat ini, di era sekarang sudah sangat canggih, dimana melainkan bisnis di era sekarang itu sudah semua serba online, serba menggunakan aplikasi, serba menggunakan jejaring internet, tidak lagi berbisnis yang kesana kemari, dimana entiti atau orang yang terlibat harus pergi dari satu daerah ke daerah lain. Namun pada era sekarang itu justru dengan kita di sebuah ruangan kita dapat menukar data atau mempromosikan produk-produk kita kepada dunia yang luas melalui jejaringan internet. Untuk dimensi yang keempat yaitu dimensi why. Mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-bisnis sebagai model bisnis di masa mendatang. Mengapa demikian? Karena penerapan konsep e-bisnis secara efektif tidak hanya menguntungkan perusahaan yang dimana banyaknya komponen biaya mahal atau tinggi dapat dihemat, tetapi justru dengan konsep e-bisnis ini dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di samping itu kita ingat lagi kembali adanya e-commerce di dalam e-bisnis. Nah, tujuan perusahaan menggunakan suatu sistem e-commerce adalah karena dengan adanya e-commerce, perusahaan dapat bekerja menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan keuntungan. Untuk e-commerce sendiri itu merupakan suatu bisnis di Indonesia, di mana contoh bisnis e-commerce di Indonesia yang sedang marak pada era sekarang yaitu seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, terus ada juga Traveloka dan kemudian ada tiket.com dan masih banyak lagi contoh dari bisnis e-commerce. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi di Indonesia dan di negara luas itu sangat membawa pengaruh positif atau memang dikembangkannya suatu teknologi itu
untuk tujuan yang positif, tergantung lagi dari pemakaian pribadi seseorang. Nah, kemudian dalam e-business dan e-commerce itu merupakan dua hal yang berbeda. Namun, e-commerce itu merupakan bagian kecil dari sebuah e-business, electronic business. Nah, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa e-business itu yang meliputi atau yang merangkup segala sesuatu selama proses sistem bisnis itu berjalan. Nah, sementara pada e-commerce dia lebih berfokus pada transaksi pembelian serta penjualan dan jasa. Kemudian lagi untuk model-model e-business sudah kita sebutkan tadi. Ada juga klasifikasi e-business, ada 9. Kemudian ada lagi yang namanya metode 4W dalam atau cara untuk kita memperdalam, memahami ruang lingkup pengertian dari e-business. Baiklah, mungkin untuk materi ini e-business pada bab 1 yaitu perkembangan teknologi dalam e-business, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu bab 2 mengenai business plan. Kita masuk kepada subbab 2 yang membahas mengenai business plan. Nah, jadi sebuah bisnis yang akan dikembangkan, yang akan didirikan atau yang akan dibuat itu tidak hanya sembarang dibuat, melainkan kita harus mempunyai planning atau rencana-rencana dalam mengembangkan bisnis tersebut. Nah, sebuah bisnis itu akan berjalan dengan baik jika seorang pengusaha atau orang yang membuat usaha itu sudah merencanakannya dengan baik, seperti istilah a work well planned is work well done, yang artinya setiap pekerjaan itu telah direncanakan dengan baik itu merupakan sudah bagian dari 50% dari usaha yang kita lakukan. Kemudian pada pembuatan atau dalam membuat atau dalam merencanakan sebuah business plan itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan, di mana ada 3 langkah. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi pada lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan dari bisnis yang akan kita jalankan, dan yang ketiga itu membuat pengukuran modal SDM terhadap target yang akan ditentukan. Lalu untuk pengertian bisnis plan sendiri kita ambil dari salah satu tokoh, yaitu menurut Bukhari pada tahun 1995, bahwa bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha, di mana di dalam dokumen tersebut menggambarkan unsur-unsur yang relevan, baik itu internal ataupun eksternal suatu perusahaan yang akan memulai suatu usaha atau bisnis. Nah, biasanya isinya tuh menyangkut seperti pemasaran, permodalan, manufaktur, dan bahkan sumber daya lainnya. Nah, jadi business plan atau perencanaan bisnis itu sebuah kegiatan penelitian yang menyangkut atau yang mengenai organisasi sekarang dan yang akan mendatang, kemudian menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, lalu hasil itu dituangkan di dalam suatu dokumen perencanaan. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan business plan dengan kemampuan entrepreneurship calon pembisnis, calon usaha atau calon pengusaha. Nah, jadi dalam setiap kita ingin mengembangkan suatu bisnis atau melakukan suatu bisnis, kita perlu yang namanya plan atau rencana, atau seperti tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Jadi untuk hubungannya sendiri, bahwa kemampuan si calon ini harus mampu dalam membuat yang namanya planning atau rencana tersebut. Kemudian juga terlalu banyak faktor yang diperhitungkan pada saat ini. Contohnya di era sekarang adalah internet. Penjualan sangat lancar, mungkin sekali akan terpengaruh hanya karena satu blogger yang tidak menggunakan kemampuannya dengan baik dan benar, dimana seperti menyebarkan atau membeberkan hal-hal yang tidak benar dalam layanan penjualan.
Lalu kita masuk kepada yang namanya konsep business plan dengan business pitch. Nah, untuk business pitch sendiri yaitu penjelasan singkat mengenai suatu produk atau layanan. Sama seperti halnya di dunia bisnis ketika para pengusaha menjelaskan produknya atau layanannya kepada para investator atau kepada calon pelanggan. Kemudian untuk bisnis plan sendiri itu sangat diperlukan dalam saat ingin memulai suatu bisnis. Nah, ada banyak juga komponen dalam bisnis plan yang tidak dapat dilewatkan. Misalnya, jika ada penambahan expense dan gross margin kecil, sudah hampir pasti bahwa bisnis plan tersebut akan dibuang. Nah, hal-hal seperti itulah yang tidak dapat disertakan di dalam bisnis pitch. Lalu kita masuk ke yang namanya komponen-komponen dari bisnis plan. Secara umumnya terbagi menjadi 7, dimana 7 itu yang pertama yaitu ringkasan, yang kedua ada deskripsi perusahaan, lalu yang ketiga ada produk atau layanan, yang keempat ada analisis pasar, lalu yang kelima ada strategi atau implementasi, yang keenam ada tim manajemen, serta yang ketujuh ada rencana keuangan. Nah, itulah komponen-komponen dari bisnis plan secara umum terbagi menjadi 7. Selanjutnya yaitu dalam sebuah perencanaan bisnis atau yang namanya bisnis plan itu ada hal-hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah awal dalam menulis bisnis plan atau perencanaan bisnis itu terbagi menjadi 4 evolusi e-bisnis. Nah, yang pertama di mana ada yang namanya tahap inform, yaitu adanya unit-unit kecil dalam perusahaan yang membangun program-program kecil berbasis internet. Yang kedua ada yang namanya tahap automate, di mana contohnya seperti proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan. Lalu yang ketiga ada yang namanya tahap integrate. Lalu yang keempat ada namanya tahap reinvent. Jika tadi kita membahas mengenai langkah awal dalam menulis e-bisnis atau bisnis plan, maka selanjutnya kita akan membahas langkah awal dalam menjalankan e-bisnis. Nah, di sini terdapat 7 langkah dalam menjalankan e-bisnis. Yang pertama ada yang namanya melakukan brainstorming. Brainstorming itu suatu teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi hambatan serta kritikan. Nah, ketentuan dasar dari brainstorming sendiri itu ada 2, dimana tunda keputusan, dan yang kedua munculkan sebanyak mungkin gagasan. Nah, lalu cara yang paling efektif untuk melakukan brainstorming ini ada 4, dimana yang pertama yaitu menentukan tujuan kita melakukan brainstorming ini apa. Lalu yang kedua yaitu cari tempat yang nyaman untuk melakukan brainstorming. Yang ketiga, merekam hasil brainstorming yang dapat dilihat oleh semua orang. Lalu yang keempat itu melakukan pemanasan atau yang namanya ice break. Langkah yang kedua yaitu melakukan survei offline dan online. Langkah yang ketiga yaitu menentukan nama dan logo perusahaan serta filosofinya. Yang keempat yaitu melakukan kerjasama dengan UKM atau pengusaha lainnya. Lalu yang kelima yaitu mempersiapkan katalog produk. Yang keenam mempersiapkan hosting dan domain perusahaan. Lalu yang ketujuh ada yang namanya CEO atau Search Engine Optimization. Itu diperlukan untuk mengetahui posisi perusahaan kita dilihat dari search engine. Jadi itulah materi mengenai business plan. Di sini dapat kita simpulkan atau kita tarik kesimpulan bahwa business plan itu hal yang sangat dibutuhkan atau hal yang diperlukan dalam
saat kita ingin membangun sebuah usaha. Jadi ibaratnya bahwa bisnis plan itu sebagai pedoman kita dalam mengembangkan, dalam mendirikan, dalam membangun atau dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi di sini dapat digarisbawahi bahwa bisnis plan itu memang sangat perlu, karena agar usaha yang kita jalankan atau yang kita kembangkan itu dapat berjalan dengan baik, serta juga dapat menghasilkan sesuai yang kita inginkan sebagai calon pengusaha atau sebagai kita seorang pengusahanya. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa dalam bisnis plan ada beberapa langkah, di mana ada langkah dalam penulisan, kemudian langkah awal dalam menjalankan itu sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam bisnis plan, perencanaan bisnis itu tidak dibuat yang seolah-olah dibuat begitu saja tanpa adanya suatu gambaran, atau tanpa adanya suatu rangkaian, atau tanpa adanya suatu kerangka bagaimana bisnis itu dikembangkan. Jadi juga dijelaskan secara akademisnya bahwa dalam kita mendirikan sebuah bisnis itu kita memerlukan yang namanya business plan atau perencanaan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita memerlukan yang namanya perencanaan yang tersusun, yang terstruktur, ya, dimana dalam kita melakukan sesuatu itu rencana yang terstruktur tadi itulah sebagai pedoman kita untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin hanya itu materi untuk bisnis plan pada subbab 2 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita lanjut kepada subbab 4 yang membahas mengenai macam-macam bisnis di internet. Kita masuk kepada subbab 4 di mana materinya itu mengenai macam-macam bisnis di internet. Jadi sebelum kita masuk dalam macam-macam bisnis di internet, kita membahas sedikit gambaran tentang bisnis hosting dan web hosting. Jadi pada bisnis hosting dan web hosting itu dibutuhkannya sebuah website dengan tujuan untuk menyebarluaskan suatu produk barang atau jasa dari suatu perusahaan, dan dengan efektif lalu mampu menjangkau pangsa pasar ke seluruh dunia. Nah, agar website ini dapat menyebar luas ke seluruh dunia, maka dibutuhkannya lah sebuah server yang dimana dapat terhubung di dalam jaringan internet selama 24 jam. Hosting atau web hosting itu sendiri merupakan suatu layanan jasa penyewaan tempat di dalam internet, di mana yang memungkinkan seseorang atau suatu perusahaan itu menyimpan file-file yang berupa website di dalamnya. Jadi sehingga seseorang atau suatu perusahaan itu dapat menampilkan layanan data atau produknya di dalam halaman website tersebut. Kemudian dalam bisnis hosting atau web hosting ini dibutuhkannya sebuah keahlian, di mana seseorang atau seorang master web itu harus mempunyai atau memiliki keahlian, di mana keahliannya itu yaitu berupa penguasaan terhadap software program aplikasi web development. Nah, contohnya itu seperti kayak penguasaan pada Adobe Flash, Adobe Premiere, kemudian ada Corel Draw, bahkan sampai ke bahasa pemrograman yang meliputi ada HTML serta PHP dan JavaScript. Lalu tidak hanya itu saja, masih ada yang namanya level atau tingkatan yang harus dilalui dalam memulai suatu bisnis web hosting, di mana kita harus menguasai 4 hal. Yang pertama yaitu kita mulai dari yang namanya web design, lalu kita setelah kegiatan atau perencanaan kita dalam web design ini berhasil atau sudah jalan dengan baik, kita melanjutkannya yaitu kepada reseller hosting. Nah, begitu pula pada reseller hosting, saat kita sudah dapat menghubungkan antara keduanya dan
sudah berjalan dengan baik, kita lanjut kepada yang namanya virtual private system. Lalu untuk yang terakhir itu adanya dedicated. Kemudian kita di sini akan membahas untuk macam-macam bisnis di internet, dimana untuk macam-macamnya sendiri tuh kita pastinya sudah pada tahu juga dan sudah sangat familiar di era sekarang, dimana di sini disediakan ada 4 bisnis di dalam internet. Nah, yang pertama itu ada bisnis flipping site atau website flipping, dimana merupakan suatu teknik yang kita membeli sebuah domain, lalu kita membuat sebuah website. Nah, kemudian kita menjualnya kembali. Nah, untuk blog yang baru beberapa hari kita terbitkan saja itu bisa laku dengan harga sekitar $100 ke atas dengan menggunakan metode website flipping. Lalu kita masuk ke yang namanya tipe website yang cocok untuk di flipping website. Jadi beberapa tipe website yang cocok di flip itu bentuk dan model websitenya tidak semua dapat dijual. Namun untuk tipe-tipe website yang cocok di flip atau dijual kembali itu ada 5. Yang pertama yaitu niche website, kemudian ada artikel directory, lalu ada yang ketiga web forum, kemudian yang keempat ada membership page site, lalu yang kelima itu ada information product site. Jadi itulah tipe-tipe website yang cocok untuk di flipping website atau yang cocok untuk dijual kembali. Perlu diketahui bahwa tidak semua tipe website itu dapat dijual kembali. Ada tipe website yang cocok dengan flip, namun dia tidak dapat dijual kembali. Nah, dalam penjualan website atau flipping website tadi nih, banyak faktor yang diperhatikan oleh pembeli. Nah, beberapa faktor yang perlu kita perhatikan agar website yang kita flip itu dapat bisa lebih mahal harganya, itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama yaitu ranking 10 besar, terutama main keyword yang dibidik di major search engine seperti di Google. Kemudian mempunyai domain yang mengandung keyword utama yang dibidiknya. Lalu yang ketiga itu mendapatkan real traffic, dan yang keempat itu mempunyai konten yang unik serta mengandung beberapa keyword yang dibidik. Itulah penjelasan untuk bisnis flipping website atau sama dengan website flipping. Bagaimana caranya agar website yang di flip itu bisa harganya mahal, lalu hal-hal atau tingkatan atau level yang harus kita lalui dalam membuat web flipping itu. Kemudian juga dijelaskan apa tipe website yang dapat di flipping website, tipe website yang dapat di flipping website lalu dijual kembali. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bisnis yang kedua, yaitu bisnis forex trading, dimana bisnis ini tuh merupakan perdagangan mata uang di antara kedua negara yang nilainya tuh berbeda dari waktu ke waktu. Jadi biasanya perdagangan mata uang ini itu hanya berlaku atau hanya dijalankan atau hanya ada di negara-negara maju, seperti salah satunya yaitu perdagangan di mata uang yang negara maju seperti ada Eropa serta Indonesia juga adanya suatu bisnis perdagangan mata uang. Lalu yang ketiga yaitu bisnis pay to click. Nah, bisnis itu sangat mudah dengan kita menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin di dalam website atau blog kita. Jadi
Mungkin kalau untuk sekarang, di era sekarang, teman-teman sudah tidak asing lagi yang namanya iklan, dan banyak kita dapat atau kita temui adanya iklan-iklan dari blog-blog atau website yang kita buka, di seperti contohnya kayak kalau kita buka Google, kita mencari sesuatu, maka akan ada tampilan-tampilan iklan. Nah, itulah yang ternyata iklan itu bukan hanya seperti iklan saja gitu, melainkan itu tuh merupakan sebuah bisnis dari si pay to click ini. Jadi harga atau pendapatan dari bisnis ini tuh dengan seberapa banyak orang yang mengeklik iklan tersebut gitu. Jadi untuk bisnis pay to click ini sudah banyak kita temuin jika kita membuka website atau blog, atau bahkan waktu kita lagi sedang browsing di internet. Dan yang keempat yaitu bisnis pay to preview. Jadi program bisnis ini tuh seperti memberi komisi kepada membernya dari setiap review yang dibuat oleh si member ini dan yang dipublish di blognya. Jadi untuk bisnis pay to review ini sama seperti kayak endorsement gitu, dimana si member atau reseller itu mempromosikan produk dari si yang punya usaha ini. Kemudian yang punya usaha ini atau yang mempunyai bisnis ini tuh dia memberikan komisi kepada si member ini dilihat dari per review produk. Jika produk yang dia review, produk yang dia promosikan itu memiliki review yang banyak gitu, atau laris, atau dengan kata lain itu seperti kayak banyak penjualan dari hasil si review member tadi nih, maka dari situlah dia mendapatkan komisi dari si yang punya bisnis atau punya usaha ini. Dengan kata lain, selain endorsement itu sama seperti kayak di reseller gitu, dia menjualkan produk dengan melihat dengan penghasilan dari review produk itu gitu. Mungkin untuk materi bab 4 hanya itu dapat saya sampaikan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa bisnis di internet itu banyak, dan dilihat pada era sekarang itu sudah sangat tidak asing lagi yang namanya bisnis di dalam internet, karena semua sudah serba online, semuanya sudah serba menggunakan teknologi yang canggih, baik itu jejaring internet bahkan teknologi elektroniknya. Jadi untuk bisnis dalam internet tadi saya sudah menjadikan empat bisnis, kemudian di setiapnya itu memiliki ciri khas atau bentuk program bisnis yang berbeda. Itulah pemaparan materi dari saya yang membahas 3 subbab, dimana yang pertama tadi membahas mengenai perkembangan teknologi di dalam e-bisnis, lalu yang kedua membahas tentang business plan atau perencanaan bisnis, dan yang ketiga kita membahas tadi ada namanya macam-macam bisnis di internet. Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak salah dan kurang dari pemaparan materi, dari penyampaian materi, dan bahkan teori-teori yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Berhubung saya juga di sini sedang belajar mengenai bagaimana konsep bisnis itu yang sebenarnya. Dan juga sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah e-bisnis, yaitu Bapak Rian Amanda, MPDT. Dan di sini saya juga ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rian Amanda selaku dosen pengampu pada mata kuliah bisnis ini. Bila kala ada sikap atau perlakuan saya yang kurang berkenan atau yang menyinggung Bapak saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, yang dimana tanpa saya sadari dan bahkan tanpa saya ketahui bahwa sikap saya seperti itu sangat mengganggu dan sangat menyinggung Bapak, saya sangat mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk pembelajaran ini, pembelajaran yang telah Bapak berikan kepada kami selama 1 semester. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.